Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu seperti apa sih pentingnya verifal ijazah di info GTK, yang mana yang mengharuskan kita untuk di bagian hasil validasi ini sudah valid menurut sistem untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk alur pendaftaran seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini sama halnya dengan teman-teman yang melakukan pendaftaran PPG Prajabatan. Itu kan untuk ketika saat teman-teman itu sudah memiliki ijazah S1 untuk dapat dipergunakan untuk mendaftar CASN maupun juga PPG Prajabatan dan mungkin lain sebagainya. Itu ijazah yang kita miliki itu harus terdeteksi valid ya. Artinya ijazah kita itu harus asli, bukan ijazah palsu atau mungkin ijazah yang seperti apa. Dan salah satu indikasi bahwa ijazah kita itu resmi itu harus terdaftar pada Pendikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Untuk cek cara cek yaitu untuk ijazah kita itu terdaftar di Pendikti atau tidak, silahkan lihat pada kartu video ini. Nah, di sini kita di pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Untuk alur pendaftaran sendiri untuk P3K Guru itu adalah nantinya teman-teman guru honor sekolah negeri maupun juga swasta yang terdaftar di Dapodik. Kemudian individu baru yang memiliki sertifikat pendidik adalah lulusan dari PPG Prajabatan. Kemudian teman-teman honorer kategori 2, maka di sini nanti kan kita login atau membuat akun di sscsnbkn.go.id. Nah, di sini nanti tersinkronisasi NIK dengan Dukcapil dan juga tempat tanggal lahir kita. Karena kita nanti untuk login di akun SSCSN atau membuat akun, itu nanti yang kita gunakan untuk login itu adalah nomor induk kependudukan ya, dan juga password yang nantinya akan buat. Nah, selain itu di sini nanti teman-teman untuk bisa melakukan pendaftaran ini harus memperhatikan untuk pendaftaran P3K Guru yaitu di aplikasi Info GTK. Nah, di aplikasi Info GTK kemdikbud.go.id di bagian verifal ijazah. Di sini kita harus memastikan bahwa ijazah S1 atau D4 yang kita miliki ini harus terverifikasi dan tervalidasi ya. Nah, syarat untuk bisa diverifal di Info GTK, maka ijazah kita ini terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Dikarenakan nanti terjadi sinkronisasi antara kedua website ini untuk nanti pengambilan kebijakan yaitu pengadaan seleksi P3K Guru di tahun 2023. Kalau misalkan ijazah S1 atau D4 kita ini sudah terverifikasi dan tervalidasi, maka di sini nanti barulah akan kita bisa lakukan untuk melakukan pemilihan formasi. Atau begitu juga untuk penempatan kita sesuai dengan formasi yang dibuka di Pemda dengan ijazah kita ini ya untuk dasarnya. Misalkan ijazah saya adalah S1 PGSD. S1 PGSD di sini di daerah saya ini buka formasi guru kelas SD. Supaya ijazah S1 PGSD saya ini nanti bisa memilih formasi ini, bisa menempati jabatan guru kelas SD, maka ijazah saya ini harus valid, yaitu terverifikasi dan tervalidasi di Info GTK. Kalau misalkan ijazah kita itu enggak terdaftar di Pendikti atau di sini adalah tidak terverifal, ini nanti kita kemungkinan enggak akan bisa melanjutkan pendaftaran sampai di bagian resume ya. Nah, seperti yang kita lihat pada Info GTK itu kan di sana ada klik tombol untuk melakukan verifal ijazah ya teman-teman. Nah, ini untuk verifal ijazah ini seperti yang kita lihat untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid. Nah, ini jadi perlu ijazah kita itu harus valid ya. Untuk saat ini ijazah yang dinyatakan valid itu jika terdapat pada Pangkalan Data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Pendikti. Jika ijazah kita ini belum terdaftar di Pendikti, maka tidak berarti ijazah tersebut itu tidak sah ya, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameternya. Nah, salah satu kebijakan yang mengambil ijazah sebagai parameter itu adalah seleksi P3K Guru. Artinya, kalau ijazah kita nggak terverifikasi dan tervalidasi, yang mana untuk hasil verifal ijazah itu adalah yang seperti ini. Kalau misalkan ijazah kita ini belum valid menurut sistem ini maksudnya sistem apa? Yaitu sistem Info GTK dan juga sistem Pendikti. Maka di sini kita nggak bisa turut serta untuk ikut dalam pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameternya, yaitu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023. Dikarenakan untuk mendaftar P3K Guru itu ijazah minimal adalah S1 atau D4 kan.
Nah ini teman, jadi itulah salah satu hal pentingnya kita harus memverifikasi dan memvalidasi ijazah kita di Info GTK. Kemudian untuk cara lengkap verify ijazah di Info GTK dan juga cara cek hasilnya seperti apa, berapa lama setelah kita verify hasilnya keluar yang valid menurut sistem, sudah saya sediakan pada kartu video ini. Silakan teman-teman nanti bisa dicek ya. Nah kemudian untuk contoh nyatanya, kalau misalkan nanti kita nggak terverify, ini kan dinyatakan bahwa kalau di sini nggak terdaftar, nggak valid, ini nanti kita tidak bisa turut serta dalam pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameter. Dalam hal ini adalah pendaftaran P3K Guru. Kalau misalkan kita nanti login ke akun SSCSN, nanti kita belum bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, contohnya ini adalah yang seperti ini. Kalau misalkan teman-teman di sini kita sudah verify, kemudian semua data sudah terbaca, semua sudah nggak ada yang merah. Nah selanjutnya hasil validasi ini sudah valid menurut sistem. Inilah contoh yang nanti sudah valid dan bisa digunakan untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan, khususnya adalah pendaftaran P3K Guru. Entah itu kita belum verify maupun juga verify kita bermasalah, ini nanti contoh nyatanya akan muncul ketika kita melanjutkan pendaftaran ya. Nah jadi nanti setelah kita membuat akun atau login ke akun SSCSN, ini kan kita mengisi biodata diri kan untuk yang tahap pertama. Untuk tutorial lengkap cara mendaftar P3K Guru juga sudah saya sediakan pada kartu video ini, silahkan nanti dicek. Nah di sini dari data nomor induk kependudukan kita, nanti kan kita memilih jenis seleksi yaitu mendaftar sebagai P3K Guru. Di sini nanti akan ada pendaftaran CPNS, P3K Guru, P3K Nakes, P3K teknis ya. Kita pilih P3K Guru karena kita guru honorer dan terdaftar di Dapodik. Nah, misalkan saja di sini dari data Dapodik kita ini sudah terbaca. Nah, kalau misalkan di sini status prioritas kita itu prioritas 3 atau 2 atau 1 atau 4, ini adalah dasarnya dari Dapodik. Kemudian sekolah ini terbaca ini dari Dapodik. Kemudian instansi ini dari Dapodik. Nah, yang pada bagian ini jabatan, yang menentukan jabatan dan juga prodi kita, ini adalah dasarnya dari Info GTK. Kalau misalkan kita ini tidak terdaftar, tidak verify di Info GTK, artinya ijazah kita masih diragukan, belum dinyatakan valid oleh sistem, maka di bagian kolom jabatan ini kita nggak bisa muncul ya teman, nggak otomatis akan muncul. Jadi di sini prodi pada Dapodik ini adalah diambil dari data Info GTK dan PD Dikti. Nah dari prodi di Dapodik kita ini nanti yang akan mensinkronkan secara otomatis, nanti kita linear nggak dengan jabatan yang akan kita pilih ini. Nah inilah pentingnya kita melakukan verify ijazah. Dan dampaknya kalau misalkan jabatan kita nggak terbaca, ijazah nggak terbaca, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah nggak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah di sini karena nggak terbaca jabatan dan juga prodi di kita, ijazah kita, karena belum terverify, maka kita nggak bisa memilih formasi dan formasinya dianggap sudah habis. Padahal formasinya masih banyak kan untuk P3 misalkan. Nah, karena kita sudah mentok di sini, maka kita nggak bisa lanjut untuk pendaftaran P3K Guru. Nah, di sini kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Dan nanti pada bagian bawah ini akan ada notifikasi seperti ini. Jadi di sini kalau misalkan nanti syukur-syukur ada link seperti ini lagi untuk di tahun 2023, kita bisa melakukan verify dadaan ya. Yaitu data pendidikan tidak terdapat di Dapodik, silahkan perbaharui data di aplikasi validasi. Sebenarnya ijazah saya ini sudah masuk di Dapodik ya, sudah sesuai dan linear dengan formasi yang dibuka. Namun karena belum terverify, maka dianggap ini belum tervalidasi ya. Kalau misalkan kita klik di aplikasi verify Dapodik, maka kita akan diarahkan menuju ke info.gtk.kemdikbud.go.id, kemudian dipadankan dengan data PD Dikti. Kemudian di sini adalah untuk proses verifikasi validasi nanti memerlukan waktu yaitu antara 10 menit hingga paling lama 3 kali 24 jam atau 3 hari. Kita bisa login akun secara berkala. Inilah salah satu contoh pentingnya kita melakukan verify ijazah di Info GTK. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk di sini nanti kita memilih jenis seleksi itu dimulai dari bagian ini data sekolah, instansi, kualifikasi yang terekam pada Dapodik akan muncul. Kemudian jika kualifikasi belum muncul atau belum melakukan verify ijazah, maka muncul tombol ini. Kita bisa saja melakukan verify ijazah mendadak ya ketika pendaftaran dibuka. Namun perlu kita ketahui bahwa kalau misalkan kita melakukan verify ijazah ini secara mendadak, nantinya itu antrian di sistem akan sangat padat sehingga kita nggak bisa segera satset ya untuk melanjutkan pendaftaran sampai dengan di tahap resume.
Belum lagi kalau misalkan sistemnya error, maka itu perlu kita lakukan cek apakah ijazah kita sudah valid lulus sistem atau tidak. Kalian bisa cek pada kartu video ini ya. Untuk tutorial lengkapnya